Bisnya mogok di luar ekspektasi. Kita dapat jamu sama satu botol ini harganya berapa? Rp1.000 cuy. Buka Pak? Belum. Oh, untuk hari ini belum ya Pak? Belum. Halo Sobat Nes, jumpa lagi di Adventure Tanah Airku. Eits, tanah airku ya tanah airmu, dan tanah air kita semua. Di episode kali ini, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2020 lalu, pas di hari kemerdekaan Indonesia kemarin, saya berkesempatan untuk ngetrip ke daerah Jawa Timur nih. Dan tanpa pikir panjang, saya langsung tunjuk destinasi pertamanya. Yaps, saya pergi ke salah satu gunung terbaik di Pulau Jawa. Namanya Gunung Lawu. Di perjalanan kali ini, tripnya tidak selancar atau semulus biasanya. Banyak banget tragedi apes yang saya alami di sepanjang jalan. Dari mulai bus mogok, terus motor gantian mogok, sampai jalur yang mau saya tuju ternyata ditutup sobat. Wah, payah banget ya. Hehe. Tapi itu semua gak bikin saya putus asa nih, malah bikin saya makin semangat untuk ngetrip. Oke deh, buat yang penasaran langsung aja simak video ini ya. Oh, jam 12 ya ntar ya? Mudah-mudahan nggak macet. Mudah-mudahan nggak macet. Petualangan kali ini saya mulai dari agen bus Sudiro Tunggajaya di daerah Ciputat Pamulang. Di sini saya pesan tiket bus malam menuju ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Ngawi. Tadi yang kuning kemana tuh? Wonogiri. Oh, no. Iya, Wonogiri. Oh ya, kita dapat pemberangkatan siang ya sobat. Harapannya sih bisa sampai di jam 1 dini hari supaya kita bisa istirahat sebentar. Waktu naik bus Sudiro ini perjalanannya seru abis sobat. Busnya super gesit, lincah, dan super cepat. Mantap deh pokoknya. Awalnya perjalanan ini aman dan nyaman, tapi pas ketika sampai di pertengahan jalan, tepatnya di daerah Semarang, di mana jalan tol tersebut jalurnya menanjak berat, tiba-tiba busnya mogok sobat. Wah. Alhasil bakal telat nih sampai di Ngawinya. Bisnya mogok di luar ekspektasi. Kayaknya telat nih. Tapi oke lah, nggak jadi masalah buat tetap semangat sampai tujuan. Selang beberapa jam, bus pun bisa jalan lagi. Dan tak terasa, sudah sampai di terminal lama Kota Ngawi. Dan saya pun turun di sana. Sini mas. Oh, buatan pak. Barang. Barang. Dijemput pak. Sini mas. Akhirnya sampai Ngawi juga jam 2. Jam 2:10 kita sudah sampai Ngawi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, yang artinya sebentar lagi menuju pagi nih. Betul pak. Enggak pergi mas. Anu dijemput ya pak. Teng anu apa? Ajeng teng Lawu. Oke.
Rasanya lapar, oi, pengen makan. Tak selang beberapa lama, teman pun tiba. Dan tanpa pikir panjang lagi, kami pun langsung jalan naik motor menuju ke base camp Gunung Lawu di daerah Cemoro Sewu. Di tengah perjalanan, kami tak lupa mampir sebentar di pasar tradisional daerah Pelausan Magetan buat beli logistik untuk pendakian kita. Halo Sobat Nes, kita belanja kecil-kecilan terus di pasar daerah Magetan. Kita dapat jamu. Tahu satu botol ini harganya berapa? Rp1.000 cuy. Bayangin Rp1.000 ini 2.000 nih. Lumayan nih. Buat stamina buat di atas nantinya kan. Yuk. Oke. Nah, setelah dirasa cukup, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Sampai di Hotel Purabaya. Purbaya apa Purabaya tahu? Lupa aku tadi. Jalan untuk menuju ke sana ternyata masih jauh banget dan butuh banyak kesabaran. Jalurnya benar-benar kurang bersahabat buat motor Matic ini. Tanjakannya parah, cukup ekstrim membuat saya kewalahan. Sampai-sampai motornya mogok akibat bahan bakar nggak mengalir secara normal. Ditambah lagi dengan suasana yang gelap dan rasa ngantuk yang tinggi. Hingga hawa super dingin menyelimuti kita di sepanjang perjalanan ini, sobat. Tanjakannya mantap. Tanjakannya gokil. Jos. Sudah ada gravitasinya. Tapi ini sudah mulai membengong. Tandanya sudah mau ketinggian. Saya di ketinggian. Atau ketinggian berapa? Oke, perjalanan yang penuh tantangan ini, maaf, langsung saja kita skip ya. Setelah beberapa jam di perjalanan, sampailah kita di tujuan, yaitu di base camp Cemoro Sewu. Nah, seperti ini lokasinya. Halo Sobat Nes, sekarang kita udah sampai di Cemoro Sewu. Lokasinya pas di perbatasannya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kita mau mendaki ke puncak Gunung Lawu. Sekarang pukul 5.30, suasananya dingin banget. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, saya langsung mencari tahu sumber informasi mengenai jalur Cemoro Sewu ini. Dan ketika saya tanya kepada petugas, disitulah masalah langsung datang. Buka, Pak. Belum. Oh, untuk hari ini belum ya, Pak? Belum. Nunggu instruksi dari BPBD dulu. Oh gitu. Oh iya. Makasih banyak ya, Pak ya. Boom! Mantap! Ternyata jalur Cemoro Sewu untuk saat ini ditutup. Sebab di tanggal 16 Agustus kemarin, tepatnya hari menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia, para pendakinya membludak. Sehingga para petugas mengambil keputusan untuk menutup sementara jalur via Cemoro Sewu ini. Dan saya pun cukup kecewa. Sebab jauh-jauh saya mau datang ke sini, tapi ternyata tutup. Singolangu. Sedih sih. Eits, tapi sedih ini nggak berlangsung lama kok. Nek kepepet ya wis piye meneh. Soalnya aku saka Jakarta ya, Mas. Iki aku gak ngerti nek berita apa iki ditutup. Wingi kan soalnya pas aku sih ning bis terus bareng ngono berita-berita kok rame kan. Jarine duh, Berita gak karu-karuan. kan duduk gak karo-karuan. Wah, ya wes lah. Selesai. Ke Cemoro Kandang nih akhirnya. Lewat keton orang enak informasi pengalaman sebenarnya sudah reporter kan. Ya larang jarine. Aku wis tahu Mas lewat ceto. Dawa Mas perjalanannya sumpah ra ngono. Tapi akeh landa ini tapi dawa banget. Iya ora teko. Nah menurutku panjang. Ya, enggak sama cuma pasti nek tekane kono ki mesti bengi. Susah nggo apa nempuh kaya iki kan tidak Mas jarine. Tapi nek ning ceto padahal aku budal jam 7. Jam itu isuk. Heeh, sampai kono jam 8 bengi.
Kuwi lagi tekan bulak peperangan. Bulak peperangan urung lanjut ke apa jenis Gupak Menjangan. Cek waduh meneh. Makanya jarine iki paling cepet. Aku pengen golek sing aman maksudku. Nek cetok menurutku terlalu jauh. Kayak stres wong ngono. Nah, nggih. Tapi jalur Apik. Mas. Pemandangan semua ini ning kono entuk. Nah iki aku gak ngerti gong pernah. Cemoro Sewu, Cemoro Kandang belum pernah. Malah ditawari ke Singolangu, makanya Singolangu namanya kepepet ya wis lah di Sorono. Sen Mas ya? Ya. Bos, ke Cemoro Kandang. Tutup ini. Saya Yaudah yuk sekarang. Oke. Entah dari mana idenya, saya langsung pergi untuk mencoba lagi di jalur yang berbeda. Pilihan saya waktu itu hanya ada dua, antara jalur Ceto atau jalur Cemoro Kandang. Kedua jalur itu masuk di wilayah Jawa Tengah. Kita nyoba ke Cemoro Kandang. Setelah saya rembukan, akhirnya saya memutuskan untuk pilih jalur Cemoro Kandang. Sebab dengan beberapa alasan saya memilih jalur itu. Di antaranya, jalur tersebut berdekatan dengan Cemoro Sewu alias tetanggaan. Jadi perjalanan nggak perlu butuh waktu lama buat sampai ke sana. Nah ini kita masuk di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Pembatasnya adalah jembatan ini. Jembatan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batasnya di sini. Dan jarak beberapa meter lagi di situ tempatnya Cemoro Kandang. Tapi ngomong-ngomong dingin banget sumpah. Wow. Kalau bisa lihat itu puncak gunung apa itu lupa namanya tadi. Keren. Asli keren. Feeling good banget. Saya ini loh. Nah, akhirnya saya sampai juga di Cemoro Kandang. Yes. Akhirnya udah sampai juga di depan Cemoro Kandang. Jauh Mas. Dibuka nomor betul. Baru datang mau naik juga. Oh, ada lantai. Mungkin. Tanpa banyak keraguan, saya langsung cari info untuk bertanya-tanya soal jalur Cemoro Kandang ini. Ini view-nya Cemoro Kandang seperti ini nih. Pendakiannya lewat sini. Ini dia. Dan akhirnya setelah informasi terkumpul dan jalur dinyatakan dibuka. Wah, saya sangat senang sekali dan hampir tidak sabar pengen cepat-cepat naik ke atas puncak Gunung Lawu. Sudah buka, Pak. Bukan yang mau layani, diawasin sekarang. Oh, diawasin. Jam gitu. Jam 7. Kita nggak bisa buru-buru berarti. Nggak bisa, sabar wae. Sabar ya. Masalah. Siap. Ya wes, sih. Regis belum? Ya, Bisa regis belum? belum, makanya mau regis. Regis dulu naiknya nanti nggak Pak? Iya, aku nyari mana?